jamaah salat Jum'ah Masjid At-Tanwir rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan kepada kita semua. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Hanya saja mereka yang dimaksud oleh Nabi itu dikatakan oleh Nabi kilabun nar, anjing-anjing neraka. Siapa mereka? Yakni mereka ahli membaca Al-Quran, mereka ahli sholat, ahli puasa, tetapi mereka mengkafirkan yang tidak sepaham dengan mereka. Ini hadis terkait dengan orang Khawarij. Mereka menghafal Al-Quran, tetapi mereka mengkafirkan yang tidak sepaham dengan mereka. Maka kemudian Nabi menegaskan, dimanapun kalian jumpai mereka, faqtuluhum, maka perangi mereka. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar, maka wajib bagi kalian memerangi mereka. Ini disebutkan Nabi sampai 3 kali. Mengapa Nabi mengulangnya? Agar kita umat muslim tidak ragu memerangi mereka semua. Jangan termanipulasi oleh penampilan mereka. Mereka tampak hafal Quran, mereka tampak ahli sholat, mereka tampak ahli puasa, yang kadang-kadang memanipulasi kita semua. Tapi jangan pernah ragu, kata Nabi, apabila kelompok itu sudah keluar, wajib kalian memerangi mereka. Fatuba liman qatalahum, maka beruntunglah yang berani memerangi mereka. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Nabi sebutkan sampai 20 kali. Agar lebih jelas, khatib mengidentifikasikan beberapa hadis terkait dengan kelompok ini. Apa ciri-ciri mereka? Ciri mereka yang pertama, mereka mudah mengkafirkan orang lain. Jangankan sesama Islam, jangankan yang non-Islam, yang sesama Islam pun mereka kafirkan. Bahkan wayaqtuluna ahlal Islam, mereka ini kata Nabi memerangi sesama orang Islam sendiri. Mereka cari hujahnya untuk menghalalkan darah sesama saudara muslim sendiri. Dan dia menghalalkan darah saudara non muslimnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man qatalan nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh saudara non muslimnya,
tetangga non-muslimnya dia tidak akan mencium baunya surga. Jangankan surganya, baunya surga saja dia tidak mendapatkannya. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mereka melawan pemerintah yang sah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, acap kali kita mendapatkan paham dan aliran dengan bahasa agama, dia mendelegitimasi pemerintah yang sah. Bahkan mereka memvonis negara ini negara kafir, sistem ini sistem kufar. Belakangan kita dikejutkan dengan fenomena khilafatul muslimin. Mereka punya kekhalifahan sendiri, punya khalifah sendiri, kemudian mereka menolak pemerintahan yang ada. Maka dikarenakan dia mengaku khalifah, maka khalifahnya khalifah palsu. Kekhilafahannya pun kekhilafahan palsu. Nah, baik khilafatul muslimin, NII, JI dan lain sebagainya, ini merupakan contoh bentuk-bentuk manipulasi agama yang mengarahkan orang awam agar tidak mempercayai pemerintah yang sah. Terkait dengan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati lah ujjatalahu." Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, maka dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali, tanpa alasan sama sekali. Waman mata walaysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Orang awam banyak dimanipulasi. Mereka diajak baiat kepada imam palsu, diajak baiat kepada khalifah palsu, dengan alasan kalau mereka tidak baiat maka mereka akan mati jahiliyah. Ini yang disebut dengan penipuan mengatasnamakan agama. Padahal hadis yang mereka sampaikan itu berkenaan dengan orang-orang yang membangkang kepada pemerintah yang sah. Dalam hadis yang lain Nabi menegaskan, waman mata wa huwa mufariqul lil jamaah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Di dalam Islam tidak ada satupun ayat yang memperbolehkan kita melawan pemerintah. Tidak ada satupun hadis yang memperkenankan kita melawan pemerintah yang sah. Justru hadis-hadisnya memerintahkan kita semua setia kepada pemerintah yang sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kembali, man kariha min amirihi syai'an. Barang siapa yang membenci kebijakan pemerintahnya, yang namanya kebijakan pemerintah pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang puas, ada yang tidak puas. Maka Nabi sudah mengantisipasinya. Barang siapa yang membenci kebijakan pemerintahnya, falyasbir. Maka hanya ada satu pilihan dari Nabi, yakni bersabarlah. Bersabar ini ada dua macam. Sabar yang pertama proaktif, mengusulkan kepada pemerintah terkait dengan perkara yang tidak dia suka. Atau yang kedua, bersikap bertahan, bersabar tapi tidak boleh melawan. Mengapa khatib katakan tidak boleh melawan? Karena hadis ini tidak terputus.
Hadis ini ada sambungannya, fa innahu man kharaja minas sultani sibron. Karena sesungguhnya kata Nabi, barang siapa yang memberontak pemerintahnya sendiri, walaupun cuman sejengkal sibron, walaupun cuman sejengkal, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Artinya tak diperkenankan sama sekali melawan pemerintah yang sah, apalagi mengatasnamakan agama. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun, sesungguhnya akan hadir di tengah-tengah umatku itu nanti, kata Nabi, hingga 30 tokoh-tokoh pendusta. Mereka mengatasnamakan agama untuk mendustakan orang-orang awam, mendustai orang-orang awam, atau memanipulasi orang awam. Termasuk diantaranya mengaku nabi palsu, mengaku imam besar palsu, mengaku khalifah palsu, dan lain sebagainya. Jamaah salat Jumat Masjid At-Tanwir rahimakumullah, lalu apa solusinya agar kita semua selamat di akhir zaman ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan dua solusi agar kita semua selamat dengan fitnah akhir zaman ini. Solusi yang pertama, beliau bersabda, inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam, apabila kalian semua, kata Nabi, sudah melihat perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umatmu, banyak firqah, banyak kelompok, banyak aliran yang kita bingung menyikapi itu semua, maka kata Nabi, kelompok yang selamat adalah fa'alaikum bisawadil a'zam, ikutilah kelompok yang paling mayoritas, ikutilah kelompok yang paling banyak. Jangan ikut kelompok yang sembunyi-sembunyi, yang nyumput-nyumput, apalagi menyempal dari kebiasaan keumuman kaum muslimin. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, nanti umatku di akhir zaman banyak sekali firqah-firqahnya, banyak sekali kelompok-kelompoknya. Hanya ada satu firqatun najiyah, hanya ada satu kelompok yang paling selamat. Apa itu? Wahyal jamaah, yakni al jamaah. Apa itu al jamaah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al jamaah itu bukan firqah, al jamaah itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan LDII, bukan Khilafatul Muslimin, bukan pula jamaah tabligh. Al jamaah itu kebalikan daripada firqah. Al jamaatu hiyal ijtima'. Al jamaah itu adalah institusi, tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat adalah negara. Dalam konteks kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Tegasnya jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketika kita dihadapkan dengan aliran yang sangat banyak, firqah-firqah perdebatan yang sangat banyak, kalau kita ingin selamat, maka ikutilah kelompok muslim yang paling mayoritas, ahlu sunnah wal jamaah. Maka insya Allah kita semua tidak akan tersesat. Dan yang kedua, setialah kepada negara. Kalau kita bingung sekali ingin berpihak kepada firqah yang mana, ormas yang mana,
Kelompok yang mana? Maka kelompok yang paling selamat wahyal jamaah adalah yang setia kepada negaranya. Terakhir khatib ingatkan, melawan negara adalah melawan al-jamaah. Menawan al-jamaah mati jahiliyah. Ada 3 yang menyebabkan orang biasa halal darahnya. Yang pertama, karena menghilangkan nyawa orang lain, orang yang membunuh. Yang kedua, pezina muhsan. Dan yang ketiga, kata Nabi, at-tariku lidinihil mufariku lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, yakni yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Khatib ulangi lagi, at-tariku lidinihil mufariku lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya. Dan Nabi lebih spesifik lagi menyebutkannya. Apa yang dimaksudkan oleh beliau? Orang yang memberontak negaranya atau melepaskan kesetiaannya kepada pemerintah yang sah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.